demi keajaibanmu di setiap langkah hidupku, penyertaanmu. Shalom saudara. Oke saudara, malam hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 4. Oke, kalau saya ketemu semua, saya akan bacakan untuk kita semuanya saudara. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 4. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah saudara, rupanya setelah peristiwa ular tedung saudara, yang minggu lalu kita renungkan, ular tembaga itu saudara diawetkan terus disimpan dengan sangat hati-hati, disimpan ratusan tahun saudara. Dan kemudian nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya ular tembaga ini malah disembah sama orang-orang Israel. Nah, saudara, zaman Hizkia ini ada satu reformasi, bahkan ini sebenarnya satu restorasi saudara ya. Bagaimana Hizkia disebut dia melakukan tepat seperti yang dilakukan Daud. Jadi dia ini mengembalikan semuanya lagi seperti waktu zamannya Daud. Bagaimana dia juga hidup dalam roh yang takut akan Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Daud. Jadi Hizkia dalam hal ketaatan dan kesungguh-sungguhannya pada Tuhan itu dibandingkan seperti Daud, saudara. Jadi ini raja yang benar-benar takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, sama persis seperti Daud. Nah, dia kemudian membuat satu sindiran, saudara, waktu dia menyingkirkan ular tembaga ini. Jadi dia bilang ular tembaga itu dalam bahasa Ibrani-nya nekas hanekoset. Itu dibilang ular tembaga. Tapi ular tembaga yang itu tanda dari Tuhan waktu itu. Sedangkan yang satunya ini dia pakai kata Nehustan. Nehustan itu artinya sedikit dari tembaga, cuman sedikit aja dari tembaga. Jadi ini sindirannya dia, itu loh, bahkan cuma sedikit dari tembaga. Yang dia pahami sebagai ini berhala. Jadi Hizkia itu membuat satu perbedaan, yang di satu sisi sebenarnya itu cuma tanda dari Tuhan waktu itu, gak harus disembah. Tapi kenapa kok bangsa Israel itu malah menyembah sesuatu yang seharusnya itu berhala gitu loh. Jadi ini permainan katanya penulis, saudara ya. Permainan katanya penulis. Jadi Hizkia itu memahami satunya sebenarnya ular itu cuma tanda kok. Tapi kenapa kok ini malah jadi berhala, malah diberhalakan gitu loh. Padahal Tuhan itu kan sudah ngomong, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, kan gitu. Dan bangsa Israel seharusnya tahu persis itu. Tapi ya inilah bangsa Israel nakal, saudara ya, mokong, keras hati. Mereka malah memberhalakan, mereka malah menuhankan sesuatu yang sebenarnya bukan Tuhan. Nah sebenarnya bangsa Israel melihat ular ini waktu mereka dipagut ular waktu itu di Bilangan 21, waktu mereka ngeliat ke ular tembaga, mereka selamat. Itulah yang membuat mereka terus akhirnya memberhalakan ular ini, saudara. Sebenarnya, saudara,
Bangsa Israel tanpa mereka sadari, mereka sedang menuhankan satu metode. Mereka sedang menuhankan satu pola tertentu. Ya Tuhan, pakai cara ini, ya sudah, cara ini. Terus kita pakai cara ini. Ya ini pasti menyelamatkan kita juga. Kalau kita lihat ular ini terus, kita pasti selamat. Mungkin dalam pikirannya waktu itu seperti itu, saudara. Wong waktu itu aja kita lihat ular ini bisa selamat kok. Ini kan cara yang dipakai Tuhan. Kalau sekarang pun kita lihat ular ini, kita juga pasti selamat. Nah, saudara, inilah kelemahannya manusia. Manusia itu sangat menyukai metode. Manusia itu suka dengan pola. Waktu suatu metode itu dianggap berhasil, manusia itu cenderung menolak ide-ide yang lain. Manusia itu cenderung menolak cara-cara yang lain. Kemudian ide atau cara yang dianggap berhasil tadi terus diulang. Waktu diulang terus, akhirnya menjadi satu pola. Dan loh, kok ini berhasil? Akhirnya masuklah manusia ke dalam zona nyaman. Nah, inilah yang mungkin sebenarnya terjadi pada bangsa Israel waktu itu. Mereka merasa, kalau aku lagi nggak selamat, kalau aku lagi nggak baik-baik saja, atau mungkin aku lagi sakit, bakar dupa aja di sini sambil lihat ularnya ini, ular tembaganya ini. Karena waktu itu orang-orang yang hampir mati aja digigit sama ular-ular tedung itu, mereka bisa hidup kok, mereka bisa selamat. Sekarang pun kalau kita ngelihat ini, apalagi kita bakar dupa, nah fiturnya ditambah, saudara. Fiturnya ditambah, mereka bakar dupa supaya lebih afdol, ya kan? Mereka nggak mau tahu dengan cara yang lain. Mereka nggak mau tahu dengan cara Tuhan yang lain. Nah, inilah kenapa manusia yang tidak maha tahu itu cenderung menginginkan sesuatu yang dianggap pasti, saudara. Artinya apa? Mereka ingin sesuatu yang sudah pernah terbukti bisa dilakukan, bisa dilihat dan berhasil. Ya itu yang akan dilakukan. Kalau Tuhan misalnya pernah menolong dia lewat waktu dia doa pagi misalnya. Dia bangun pagi-pagi, jam 3 pagi dia berdoa. Kemudian ada jawaban doa. Orang cenderung bilang gini, makanya kamu doa jam 3 pagi, bangun jam 3 pagi, Tuhan pasti jawab doamu. Ya kan? Banyak orang berpikir seperti itu kan? Atau waktu orang berdoa dengan doa Bapa kami yang ada di surga dan seterusnya. Dia berdoa dan waktu suatu saat dia berdoa dengan doa Bapa kami, doanya terjawab misalnya 1 kali atau 2 kali terjawab. Kemudian apa yang terjadi? Dia bilang sama orang lain, makanya kamu doa pakai doa Bapa kami. Kalau kamu doa pakai doa Bapa kami, apalagi kamu sampai ulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, doa-doamu pasti dijawab sama Tuhan. Banyak kan kita dengar yang seperti itu. Kita disuruh bangun pagi, kita disuruh doa Bapa kami. Metode yang terjadi sekali 2 kali cenderung diulang-ulang, berusaha diulang kesuksesannya. Itu loh manusia, saudara. Kenapa? Karena dia nggak maha tahu. Dia cuma bergerak berdasarkan pengetahuannya saja. Oh, kalau ini pernah berhasil, dicoba lagi pasti berhasil. Sementara Tuhan nggak seperti itu, saudara. Tuhan itu tidak menggunakan metode yang diinginkan manusia. Tuhan menggunakan metode yang diinginkannya. Kalau ada seseorang berdoa, misalnya doa jam 3 pagi atau jam 5 pagi atau jam 12 malam, dia berdoa dan doanya dijawab. Loh, itu gimana? Kok bisa berhasil? Karena memang waktu itu Tuhan ingin pakai cara yang seperti itu. Tapi apakah Tuhan akan selalu pakai cara yang seperti itu? Tidak. Kenapa, saudara? Sebenarnya keinginan manusia yang harus mencocokkan dengan keinginannya Tuhan. Bukan keinginannya Tuhan mencocokkan dengan keinginannya manusia. Ini keliru.
Itulah kenapa makin kita banyak berdoa, makin kita mengenal Tuhan, kita makin tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa dipatok dengan cara-cara tertentu. Tuhan kita itu adalah Allah yang berdaulat. Dia melakukan apapun yang sesuai dengan apa yang direncanakannya, apapun yang sesuai dengan kehendaknya, kebijaksanaannya. Dia Allah yang kreatif, dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang tidak terbatas, dan bergeraknya selalu di luar jangkauan akal pikirannya manusia. Nah, masalahnya bagi kebanyakan orang, apa yang Tuhan lakukan yang seperti ini justru tidak aman. Ingat bahwa manusia itu tidak maha tahu. Itulah kenapa dia berusaha membuat segala sesuatu itu ada di dalam pengetahuannya, ada di dalam penglihatannya, ada di dalam kendalinya. Makanya waktu manusia menetapkan metode-metode tertentu, misalnya, oh kalau kayak gini Tuhan tuh pasti menolong, harus gini nanti Tuhan pasti menolong, harus pelayanan nanti Tuhan pasti menolong. Sebenarnya itu cara-caranya manusia, cara-cara yang dipakai manusia untuk apa? Untuk mengendalikan situasi. Dia berusaha mengendalikan situasi karena dia tidak maha tahu. Itulah kenapa dalam ketidakdewasaannya, saudara, pada akhirnya manusia lebih percaya metode daripada kuasa Tuhan. Dia lebih percaya kisah sukses orang dibandingkan pribadinya Tuhan, dibanding kuasanya Tuhan, dibanding kehendaknya Tuhan. Dia lebih percaya kisah sukses, lebih percaya metode-metode yang berhasil pada orang atau metode yang pernah terjadi pada dirinya. Dia lebih percaya itu. Disitulah dia mulai membatasi Tuhan, saudara. Tuhan, dia aja engkau tolong pakai cara kayak gini, aku tolong juga pakai cara kayak gitu. Tuhan, engkau buka jalan yang seperti itu. Kalau gitu buka jalan sama aku juga yang seperti itu. Disinilah dia mulai membatasi Tuhan. Dia mulai berusaha membuat metode dan pola itu menjadi Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ini, saudara. Dia nggak bisa move on dari ular tembaga ini. Makanya ratusan tahun, saudara, ular tembaga itu ada. Dan dalam jangka waktu yang lama, orang Israel, saudara, mulai mempersembahkan persembahan, mulai membakar dupa, mulai memuja-muja ular tembaga ini, saudara. Kenapa? Karena dulu pernah diselamatkan lewat ular tembaga ini. Sekarang pun pasti bisa diselamatkan lewat itu. Saudara, ada orang yang suatu saat berdoa pakai doa Bapa Kami. Saat itu doanya dijawab. Tapi ada orang yang doa Bapa Kami diputer sampai 10 kali juga doanya nggak dijawab-jawab, saudara. Ya kan? Ada orang yang katanya jam 3 pagi atau jam 2 pagi bangun. Waktu itu Tuhan lagi mendengarkan kamu, soalnya orang lain pada tidur. Kamu bangun sendiri terus memohon sama Tuhan. Lah, pertanyaannya, saudara, bukankah di belahan dunia yang lain lagi siang, saudara? Iya kan? Tuhan kan juga dengarkan orang-orang dari belahan dunia yang lain. Tapi ada orang yang bahkan doa semalam suntuk, saudara, sampai pagi dia berdoa, nggak dijawab sama Tuhan doanya. Akhirnya dia mulai kecewa dan mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kau nggak jawab doaku sementara dia dijawab doanya? Kita sama-sama melayani loh Tuhan. Atau Tuhan, kita sama-sama berdoanya loh Tuhan, kenapa dia dijawab, aku nggak dijawab? Disinilah kita harus hati-hati. Kita mulai menuhankan metode, kita mulai menuhankan pola. Akhirnya apa? Siapa yang jadi Tuhan? Metode dan polanya. Terus Tuhan dianggap apa? Tuhan atau pribadi Tuhan itu cuma dianggap sebagai pelaksana. Dah, ini ada kerjaan. Dah, jawab ini. Ini ada kerjaan lagi, ada request, jawab ini. Tanpa manusia sadari, sebenarnya metode adalah cara manusia untuk berusaha mengontrol Tuhan dan membuat kepastian di dalam hidupnya, karena semua serba tidak pasti. Ya kan, udah situasi nggak pasti, jawaban doa masih belum pasti lagi. Loh saudara, bagi manusia memang segala sesuatu itu nggak pasti, saudara.
Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat ke depan. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu itu pasti. Waktu bagi Tuhan itu seperti waktu sekarang. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu terjadinya sekarang. Itulah kenapa Tuhan itu bahkan sudah ada di masa depan kita. Itulah kenapa saudara, waktu kita baca Alkitab, ya, nubuatan-nubuatan tentang Yesus itu bahkan sudah ada sejak awal, saudara. Dan itu tergenapi. Kenapa kok bisa tergenapi dengan tepat, dengan pasti? Kenapa? Karena bahkan sampai masa depan Tuhan ada di sana. Itulah kenapa manusia harus percaya sama Tuhan. Yang janjinya ribuan tahun aja digenapi kok. Apalagi yang masa hidupnya kita cuman berapa puluh tahun. Tuhan pasti menggenapi semuanya, ya kan? Nah, disitulah kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Saudara, begitu kita membatasi Tuhan dengan pola-pola tertentu, dengan metode-metode tertentu, sebenarnya hubungan dan pengenalan kita terhadap Tuhan itu sudah berhenti. Arah kita waktu kita beribadah kepada Tuhan, arah kita waktu kita berusaha mencari Tuhan itu mengarah ke arah yang salah. Itulah kenapa pada akhirnya kita jadi mudah ditipu oleh iblis. Kita mudah ditipu oleh orang-orang yang punya kedok rohani. Saudara, kalau lihat kadang-kadang ada orang bilang kasih persembahan supaya kamu diberkati. Wah, saking kita nggak mengenal Tuhan, saudara, dan saking kepinginnya diberkati. Mungkin hari itu kita lagi ada dalam masalah keuangan, saudara. Ya kan, lagi ada dalam masalah keuangan. Terus akhirnya mungkin ini satu jalan keluar. Soalnya dengar-dengar kok ada orang yang memberi terus dia diberkati. Ya udahlah, kita kasih aja. Endingnya apa? Tuhan nggak jawab doanya dia. Yang untung siapa? Yang rugi siapa? Ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan orang-orang yang serakah, saudara. Dah, kita lakukan ini untuk Tuhan. Ngomongnya itu untuk Tuhan. Kalau kita lakukan ini, misalnya saudara, misalnya kalau kita nyumbang ke gereja misalnya. Kita nyumbang ke gereja aja, menabur di gereja. Misalnya, dah, hamba Tuhannya minta apa, pendetanya minta apa, kita kasihlah. Karena nanti kita pasti diberkati sama Tuhan. Kenapa? Karena dia ingin lebih kaya lagi, makanya dia kasih, dia tabur. Dia beralasan gini, loh kan ada ayat Alkitab bilang siapa menabur, dia akan menuai. Oh iya kan? Pakai ayat Alkitab lagi, saudara. Tapi dia sebenarnya sedang memanipulasi. Dia sedang berusaha untuk memperalat Tuhan dengan cara-cara tertentu supaya dia diberkati. Itulah kenapa dia nggak akan makin mengenal Tuhan. Dia akan makin serakah, iya. Dia akan makin egois, iya. Karena orang-orang yang seperti ini, saudara, sebenarnya mulai membawa semuanya itu kepada dirinya sendiri. Mulai membawa pelayanan, mulai membawa kasih kepada orang lain, kepedulian kepada orang lain, itu sebenarnya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dia sedang tidak mengarahkan semuanya kepada Tuhan lagi, tapi mengarahkan semuanya kepada dirinya sendiri. Disitulah iblis dan bahkan manusia akan memperalat dia. Akan mulai memperalat dia. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Itulah kenapa dalam kekristenan, pusat dari segala sesuatu adalah Tuhan. Ukuran dari segala sesuatu adalah Tuhan. Jadi bukan lagi yang lain-lain. Yang lain-lainnya itu aksesoris, saudara. Yang lain-lain itu untuk memperlengkapi hidup kita. Saudara, saya akan bacakan di Mazmur 78 ayat 58, saudara ya. Dibilang gini, mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Apa yang terjadi, saudara, sebenarnya? Tuhan cemburu
dengan berhala-berhala. Metode, pola yang kita harap-harapkan, kalau itu sudah menjadi berhala, kalau itu sudah menjadi Tuhan, kalau itu sudah lebih utama daripada Tuhan sendiri, disitulah terjadi yang namanya kecemburuan dari Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu sebenarnya cuma ingin anaknya tuh memandang pribadinya, bukan memandang cara-caranya. Saudara, kalau kita sempat ya belajar banyak tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ya banyak kita belajar merenungkan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saudara lihat, metodenya kira-kira sama nggak, saudara? Metodenya kan lain-lain kan, saudara? Itulah kenapa Allah kita Allah yang kreatif, Allah kita Allah yang berdaulat, Dia Maha Kuasa, Dia tidak dibatasi oleh apapun. Dia bergerak di luar jangkauan manusia. Dia nggak mau manusia pada akhirnya lebih menuhankan metodenya dan lupa dengan dirinya, lupa dengan Tuhannya. Tuhan bisa pakai apa aja, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan itu cuma ingin anak-anaknya itu memandang pribadinya secara utuh. Kalau Tuhan pakai cara tertentu, ya sudah, itu bagian dari Tuhan itu menunjukkan kemahakuasaannya. Bagian dari caranya Tuhan memperkenalkan dirinya. Caranya Tuhan membawa kita masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Makin mengenal siapa Dia yang sesungguhnya. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Karena ada lebih banyak orang lebih suka ngajar metode dibanding mengajar tentang pengenalan akan Allah. Banyak orang cuma ngajar 8 langkah sukses di dalam Tuhan. 8 langkah cara menjadi maksimal. 5 langkah untuk hidup yang sukses di dalam pekerjaan, di dalam karir bersama Tuhan. Lebih banyak orang suka mengajar metode dibanding bagaimana orang mengajar tentang bagaimana mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Sebenarnya apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang Tuhan lakukan, kita hanya perlu apa? Kita hanya perlu percaya bahwa Dia tahu, Dia merencanakan, dan Dia melakukan semua yang terbaik. Saudara, kalau kita membutuhkan pertolongan hari-hari ini, mungkin kita bergumul hari-hari ini, sudah nggak usah dipatok. Tuhan harus dengan cara ini. Terserah Tuhan aja. Tuhan, bawa aku ke dalam pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, aku memang pernah dulu mengalami yang seperti ini, pertolongan yang seperti ini dengan Engkau. Tapi aku tahu, Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Aku tahu Engkau pribadi yang kreatif. Aku tahu Engkau tuh Allah yang berdaulat. Lakukan apapun yang Engkau mau. Dan bawa aku makin kaya dalam pengenalan akan Allah. Bawa aku makin mendalam dalam pengenalan akan Engkau. Disitulah kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Disitulah kita ini akan semakin mengagumi Tuhan. Di sini kita akan semakin mengenal Tuhan itu dengan hati yang benar-benar kagum, bukan dengan hati yang ingin memanipulasi Tuhan. Itulah kenapa kalau kita lihat ada, ya saudara, orang itu pakai cara-cara tertentu. Kalau orang pergi ke kuasa-kuasa gelap, saudara, pakai kuasa-kuasa gelap, apa yang dilakukan? Mereka pakai metode tertentu. Oh, bawa ayam hitam misalnya. Oh, bawa kembang 7 rupa misalnya. Oh, harus bawa ini, oh harus bawa itu. Nanti baru yang diminta tolong ini berkenan. Nanti kalau dia berkenan, baru nanti kamu ditolong, kamu nanti dikasih kekayaan. Kan biasanya kayak gitu kan, saudara. Saudara, kalau Allah kita itu Allah yang seperti itu, percayalah kita akan jadi umat yang manipulatif hari ini. Waktu kita jadi manipulatif, hati kita rusak, saudara. Kita akan jadi orang-orang yang serakah. Waktu kita jadi orang-orang yang serakah, kita nggak akan segan-segan untuk mengorbankan siapapun.
bahkan mengorbankan keluarga kita sendiri, saudara, mengorbankan orang-orang dekat sendiri. Kita nggak akan ada sungkan-sungkannya. Tapi kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang Dia tidak menginginkan satu metode tertentu itu menjadi Tuhan. Satu metode tertentu itu menjadi berhala. Dia cuma ingin kita ini menikmati pribadinya secara utuh, mengenali Dia dalam semua yang Dia lakukan dalam hidup kita. Saudara, kenalilah Tuhan dalam apapun yang Dia kerjakan dalam hidup ini. Mungkin satu metode nggak sesuai dengan harapan kita. Mungkin jawaban-jawaban doa itu ada yang nggak sesuai dengan harapan kita. It's okay, saudara, nggak apa-apa. Kita akan melihat Tuhan pakai cara yang jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita pikirkan. Kita akan mengenal Dia lebih mendalam lagi. Kita akan mengenal Dia jauh lebih baik lagi. Kita akan naik kepada tingkat kedewasaan yang satu lagi. Nanti kita akan naik lagi ke tingkat kedewasaan yang satu lagi. Disitulah kita akan menjadi anak-anaknya yang makin hari makin dewasa. Bukan anak-anaknya yang kerdil, saudara. Saudara, cara yang dipakai oleh setan dengan metode menekankan pada metode tertentu, itu sebenarnya adalah cara untuk mengkerdilkan kita. Cara untuk membuat kita tidak bertumbuh. Cara untuk membuat kita jadi orang-orang yang cebol rohaninya. Orang-orang yang waktu menghadapi apapun tidak akan pernah bisa bertahan. Tapi kita harus bersyukur punya Tuhan yang tidak membiarkan kita. Saudara, justru disitulah letak kasihnya Tuhan. Dia gak membiarkan kita jadi orang-orang yang cebol. Dia justru membuat kita jadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang tumbuh secara normal rohaninya. Ayo kita mengenali Tuhan. Ayo kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Ayo kita mengagumi Tuhan dengan hati yang benar, saudara. Jangan mau seperti bangsa Israel ini, saudara. Mereka gak pernah bisa move on dari cara yang lama. Mereka terus menyembah cara yang lama. Ingatlah, Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatu yang baru bagi kita di depan. Kita gak tahu apa yang sebenarnya Tuhan sedang siapkan bagi kita. Tapi sejauh yang saya pahami, saudara, sejauh yang saya pahami, Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik bagi anak-anaknya. Selalu ada yang baik, selalu ada yang terbaik bahkan bagi anak-anaknya. Amin, saudara. Mari kita mengenali dan mari kita mengagumi Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Mari kita nikmati hubungan dengan Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Amin, saudara. Mari kita berdoa, saudara.